Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa astaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Pimpinan Majelis Taklim Al-Barakah Kiai Haji Darman beserta Bapak Ustaz Pak Kiai Haji Suhardi, yang saya cintai Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Rupet Jubaida beserta pengurus lainnya, yang saya banggakan juga Ibu Caleg DPRD Kabupaten Serang dari Partai Nasdem Ibu Lilis dengan nomor urut 3, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah yang saya cintai. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah saya dari Cilegon bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semua sekalian. Tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya, karena rahmatnya, karena limpahan rezeki dan kasih sayangnya, saya masih bisa berkumpul di hadapan ibu-ibu sekalian. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad karena syiar beliau kita masih gemar melakukan syiar ukhuwah sesama muslim dan selalu melakukan berlomba-lomba dalam kebajikan. Saya Haja Evi Silvi, ya sarjana hukum, hadir di depan ibu-ibu di sini bukan untuk berkampanye, tapi saya hadir ke majelis taklim karena saya menganggap di majelis ini adalah tempat saudara-saudara saya. Semua muslim itu bersaudara. Kita harus menjaga tali silaturahim. Di majelis ini ibu-ibu semua berharap mendapatkan pencerahan, baik di dunia maupun akhirat. Nanti di sini ibu dapat pencerahan di akhirat, di dunia pun ibu harus dapat juga pencerahan bagaimana di kehidupan ini sejahtera, adil, dan makmur. Makanya jelang pemilu beberapa hari lagi, tanggal 9 April 2014, ini semua media, semua daerah, semua majelis pasti banyak didatangi caleg. Betul, Bu? Karena apa? Karena kita dihadapkan dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu disebut dengan pemilu. Pemilu ini adalah untuk memilih wakil rakyat, DPR, DPD, DPRD, hingga nanti kita memilih calon dan atau presiden dan wakil presiden. Pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Banyak partai. Tahun ini ada 12 partai sebagai peserta pemilu. Setiap partai mengirimkan caleg-calegnya. Nah, saya Ibu Haja Evi Silvia, sarjana hukum, ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem, nomor urutnya nomor 6, caleg pusat.
Dari sebelah saya, Ibu Lilis ini adalah caleg kabupaten, nomornya nomor urut 3, partainya juga partai. Tentu ibu-ibu, caleg ini bukan mau jadi pejabat yang mau hebat-hebatan. Sehingga sudah jadi pejabat hebat-hebatan, akhirnya embat-embatan. Mau nggak Bu? Kekuasaan ada di tangan rakyat. Dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya rakyat memegang kekuasaan. Rakyat berhak menentukan masa depan bangsanya, masa depan Indonesia, masa depan Banten, masa depan Serang, khususnya masa depan masyarakat Kecamatan Cijangan. 5 tahun yang lalu, ibu-ibu sudah memilih wakil rakyat, betul? Betul. Ada yang 5 tahun lalu gak nyoblos, Bu? Ada? 5 tahun yang lalu, ibu coblos DPR RI, coblos DPD, coblos DPRD-nya, betul? Betul. Alhamdulillah, 5 tahun ini ibu-ibu sejahtera semua, betul? Betul. Makan tidak susah, sembako murah, betul Bu? Betul. Jalan mulus, betul Bu? Betul. Jalannya pada mulus semua, BBM-nya tidak naik, betul Bu? Kesehatannya ibu-ibu gratis semua. Sekolah gratis semua. Pemimpinnya tidak korupsi, tidak masuk penjara. Betul kan Bu? 5 tahun yang lalu ibu sudah memilih calon DPR RI-nya. 5 tahun yang lalu ibu telah milih calon DPR kota maupun provinsinya. Kalau tadi tidak benar, Bu, mau 5 tahun ke depan seperti itu? Mau jalannya terus rusak? Mau kesehatannya bayar terus? Mau sekolahnya tidak gratis? Mau sembakonya mahal? Karenanya Bu, karenanya tanggal 9 April ini, ya Bu, ibu-ibu harus menentukan wakil rakyat yang baru. Kalau tadi jalannya masih rusak, kesehatan masih bayar, sekolah masih bayar, atau buat apa milih wakil rakyat, Bu? Kalau ibarat sekolah, mereka wakil rakyat ini rapotnya merah. Kalau rapot merah berarti nggak naik. Berarti jangan dicoblos lah. 9 April, Bu, 9 April, ibu harus memilih wakil rakyat yang baru. Ibu pilih pelayan ibu-ibu yang mumpuni, yang mau memperjuangkan kesehatan ibu-ibu gratis, yang mau memperjuangkan sekolah anak-anak ibu gratis, yang mau memperjuangkan jalan semua infrastruktur, baik sekolahan maupun puskesmas semuanya baik. Itu ibu harus pilih pelayan ibu-ibu, wakil rakyat ibu-ibu sekalian. Harus diinterview. Memilih wakil rakyat itu harus dikenal, harus dilihat, bisa ngomong enggak, punya ilmu tidak. Jangan milih wakil rakyat cuma gambar di pohon kelapa, cengar-cengir di pohon, dapat kartu nama dari tim sukses. Apalagi milih wakil rakyat cuma karena sembako atau amplop. Tidak akan lahir pemimpin koruptor. Tahu koruptor, Bu? Tahu, Bu? Tahu. Bu.
mondok di pondok bambu. Karena kok kata ibu. Mau punya pemimpin korupsi, Bu? Pemimpin yang tidak korupsi lahir dari rakyat yang tidak korupsi. Rakyat tidak menyalahgunakan kekuasaan gitu, Bu. Kalau mau nyoblos wani piro. Kalau rakyatnya sudah wani piro, saya jamin pemimpin Banten, wakil rakyat Banten, saya jamin akan lahir koruptor baru yang menggarong duit rakyat, yang menggarong duit rakyat Banten, yang seharusnya duit itu untuk kesehatan masyarakat Banten, yang seharusnya duit itu untuk membangun fasilitas masyarakat Banten, digarong masuk ke kantong sendiri, dibagiin ke AWW nu. Mau, Bu? Semua masyarakat Banten rajin memakmurkan majelis. Ustadznya sama-sama mengajarkan untuk syiar berlomba-lomba dalam kebajikan, menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah Allah, agar kita mempunyai akhlakul karimah, agar kita punya moral. Kalau masyarakat Bantennya memakmurkan majelis, pemimpinnya korupsi, bagus tidak, Bu? Tidak. Bagus tidak, Bu? Tidak. Sepakat tidak, Bu? Tidak. Kalau pemilu nanti ibu-ibu memilih bukan karena amplop. Sepakat tidak, Bu? Sepakat tidak, Bu? Tidak lagi memilih wakil rakyat karena amplop atau sembako. 10.000, 20.000 atau 50.000 tidak bernilai apa-apa untuk masa depan ibu-ibu, masa depan anak-anak dan cucu-cucu ibu-ibu, masa depan Banten 5 tahun. Karenanya Bu Silvi, Bu, mengajak ibu-ibu, Al-Mukarram, Al-Ustadz semuanya untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan. Ya, Bu, Partai Gerakan Perubahan ini mengajak ibu-ibu agar Banten ini bersih dari korupsi. Dan kalau kemarin wakil rakyatnya tidak open sama ibu-ibu, saya sebagai calon wakil ibu-ibu menghadap ibu-ibu. Pantas nggak jadi calon ibu-ibu sekalian? Pantas. Pantas tidak, Bu? Pantas. Kalau pantas, coblos nomor 6. Nomor 6. Partai Nasdem. Bener, Bu? Ada amplop, Bu. Bu Silvi kesini tidak bagi-bagi amplop. Bu Silvi kesini murni menghadap rakyat agar yang rakyat nanti pada pemilu tanggal 9 April tidak salah pilih lagi. Inilah calon wakil rakyat ibu-ibu. Bu Silvi tidak kasih amplop, cuma Bu Silvi kasih mahar. Mau mahar, Bu? Mau. Bu Silvi kasih mahar Al-Quran. Kalau kasih amplop 10.000, 20.000, ibu keluar dari majelis langsung beli beas di pasar, lupa ke Bu.